jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Halo Great People, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Kita akan membandingkan grinder Mavo dan EasyPresso. Dan sebelum gue lanjutkan, jangan lupa nonton sampai habis ya. Dua grinder ini menjadi dua grinder yang cukup hot belakangan, terutama Mavo. Jadi kemarin gue di World of Coffee Asia bertemu dengan salah satu tim dari Mavo, yaitu Ben. Ben mengatakan bahwa di hari ketiga mereka masih siang, Mavo sudah sold out. Apakah itu efek dari video kita review kemarin? Kita tidak tahu, tapi penontonnya banyak banget. Jadi thank you Great People yang memberikan kesan yang sangat positif dari grinder Mavo dan review kita kemarin. Dan thank you juga buat Great People yang sudah beli grinder Mavo. Semoga grinder Mavo-nya memberikan hasil yang sangat baik. Kita akan coba bedakan dan kita akan compare antara EasyPresso dan Mavo. Kenapa? Karena banyak banget orang-orang yang ragu untuk membeli Mavo. Apakah baiknya mereka beli Mavo atau mereka beli EasyPresso? Dan ada orang-orang yang sudah punya EasyPresso pun tertarik untuk beli Mavo. Jadi kita akan compare sekarang. Sebelum kita mulai, kita akan bahas dulu secara material dan build. Jadi kalau Mavo, bahannya waktu itu kita udah pernah bahas, ini adalah aluminium alloy. Handle-nya campuran antara stainless steel dan aluminium alloy. Aluminium doang. Kemudian ini ada black walnut, kayu black walnut, dan gripnya silver maple. Kalau di K Ultra, gagangnya kayu, tidak disebutkan ini jenis kayu apa. Kemudian badannya juga dari aluminium alloy, sama. Kemudian ada silikon di sini. Kalau dari segi berat, Mavo beratnya 628 gram dan EasyPresso beratnya 700 gram. Jadi ya beda sekitar 80 graman, tidak terlalu jauh bedanya. Dan kalau kita lihat burnya, Mavo itu burnya dari stainless steel. Oke. Dan EasyPresso juga dari stainless steel. Harganya hampir setengahnya. Mavo harganya 2 juta, sekitar 2.250.000, dan harga EasyPresso hampir 2 kali lipatnya, 4.490.000. Jadi ini cuma setengah harganya EasyPresso. Makanya kemarin gue bilang kenapa grinder ini worth it banget dengan hasil seperti ini. Harganya murah banget guys. Kalau di-compare sama EasyPresso, harga Mavo dengan kualitasnya sangat-sangat murah. Kalau gue ngomongin secara handle Mavo ini kurang praktis. Karena kalau kita bandingkan dengan handle-nya EasyPresso, kalau dibawa kemana-mana, EasyPresso bisa dilipat kayak gini guys. Nah ini adalah salah satu teknologi yang buat EasyPresso harganya mungkin cukup mahal. Karena mereka ada paten di sini. Teknologi. Secara handle, sebenarnya gua lebih suka EasyPresso karena rasanya lebih nempel di tangan ketimbang Mavo. Karena Mavo ini kan benar-benar dari aluminium doang. Nah ini nih ada campuran silikon. Ada silikonnya, jadi kayak lebih enak dipegang. Kemudian ada karetnya juga yang bisa dipasang lepas. Yang gue suka dari EasyPresso, ngebukanya gampang karena ini magnet. Jadi apapun yang gue lakukan, dia akan nempel sendiri. Gampang banget. Sedangkan Mavo harus diputer. Memakan waktu lebih banyak di Mavo, apalagi kalau tidak pas seperti barusan, ketimbang EasyPresso. Ada teknologi. Harganya akan lebih mahal ketimbang Mavo yang secara teknologi kurang. Oke, ketika kita mau menentukan ukuran grind size. Kalau menentukan ukuran grind size di Mavo lewat di atasnya dan EasyPresso sama. Tinggal diputar. Nah, pertanyaannya apakah gue lebih suka EasyPresso atau Mavo? Mungkin secara klik gue akan lebih suka Mavo. Kenapa? Karena lebih halus, lebih smooth, dan lebih kecil suaranya. Kalau EasyPresso itu agak sedikit lebih keras. Dan suaranya lebih besar. Tapi ini tergantung sih ya, tergantung. Tapi kalau mau ngomongin lebih smooth yang mana, lebih smooth Mavo. Perspektif gue secara pribadi. Sekarang kita akan coba cari grind size-nya yang sama partikelnya, dan kemudian kita akan coba compare dengan gramasi yang sama, berapa lama durasi ngegiling di EasyPresso dan durasi ngegiling di Mavo. Kita akan coba compare sekarang. Dan kalau di sini pour over tuh ada di angka 10. Gue akan pakai di angka 10. Coba gue cek dulu grind size-nya. Gue udah samain grind size-nya. Gue akan coba giling dengan
gramasi yang sama dan kita akan ukur kecepatannya. Dan yang pertama kita akan masukin Mavo. Kita akan coba ukur untuk 10 gram aja ya. Ini kopinya 10 gram. Great People, gue akan coba giling yang pertama pakai Mavo dengan ukuran gramasi 10 gram. Oke, start. Dan ini udah selesai. Dan yang kedua adalah Easy Presso. Oke, start. Dan yang mana lebih cepat? Jadi Great People, setelah gua coba giling dan kita compare waktunya, ternyata Easy Presso memberikan waktu yang lebih cepat, hanya 12 detik. Sedangkan Nari Mavo memberikan waktu selama 22 detik. Artinya ada perbedaan 10 detik antara Easy Presso dan Mavo. Cukup menarik. Kenapa? Karena terakhir ketika gua giling pakai Mavo, gua merasakan kalau Mavo lebih cepat. Tapi ternyata setelah dikomparasi head to head, Easy Presso memberikan waktu giling yang lebih cepat ketimbang Mavo. 12 detik, 22 detik. Yang akan kita lihat adalah kualitas gilingan partikel yang dihasilkan. Oke, Great People, gue udah punya pengukur partikel. Jadi kita akan coba ukur apakah penyebaran atau rataan dari partikel antara Mavo dan Easy Presso itu lebih better yang mana? Dari Mavo, dan kita akan drop di tengahnya. Nah, ya, ini adalah medium coarse dengan rasio 33% rasionya. Dan yang paling besar ada di 1137 mikron. Jadi kalau kita lihat sebarannya, sebaran antara 850 mikron sampai 1100 mikron itu cukup tinggi, ada 31%. Dan Mavo menghasilkan gilingan yang cenderung lebih besar. Jadi kalau teman-teman lihat secara grafik, dia dikit halusnya, terus ukuran yang kita pengen yang kasar, dan dia lebih ke arah yang kasar, partikel halusnya lebih sedikit, yang artinya dia memberikan ukuran spesifik seperti yang kita pengen dengan tingkat kehalusan tingkat fine particle yang lebih sedikit. Nah, sekarang komparasinya nih Easy Presso. Jadi gue akan ambil sedikit dari Easy Presso, gue aduk dulu sedikit, dan gue akan ambil sampelnya, ya kira-kira sekian, dan gue akan tuangkan lagi. Dan gue akan tutup. Ya, kemudian gue akan tes lagi. Nah, Great People, kalau Great People lihat, ukurannya sedikit lebih halus. Yang tadi mikronnya 1100, yang ini mikronnya 971. Artinya memang ini agak sedikit lebih halus, tapi ini jadi konfirmasi kita kalau walaupun dengan grind size yang lebih halus, tetap bisa memberikan waktu yang lebih cepat daripada si Mavo. Yang biasanya kan harusnya lebih halus, gilingnya lebih lama. Ternyata dengan grind size yang lebih halus, ukuran yang lebih halus, gilingnya tetap lebih cepat daripada Mavo. Ya, perbedaannya mungkin sekitar 30 mikron. Dan kalau kita lihat lagi di sini, nah, Great People lihat, kalau berdasarkan data ini, artinya lebih besar persentase dia 39% ketimbang Mavo tadi. Mavo hanya 30% sekian, sedangkan Easy Presso 39%. Fines-nya tetap ada, tapi kasarnya juga tidak terlalu banyak. Artinya, Easy Presso memberikan ukuran partikel yang lebih konsisten ketimbang Mavo. Jadi let's say kita mau ukurannya 970 mikron atau 900 mikron. Dia akan presisi di 900 mikron ketimbang Mavo yang akan memberikan
Jadi great people, kalau kita mau 900, dia akan spesifik kasih ukuran 900 dengan persentase yang paling besar ketimbang Mavo. Jadi, yang mana lebih presisi, otomatis Easypresso lebih presisi berdasarkan data yang kita punya. Jadi, ini tidak berdasarkan hanya lihat mata, tapi memang ada datanya. Oke, great people. Jadi setelah beberapa percobaan yang kita lakukan dari segi gilingan, dari segi konsistensi partikel, dari segi pegangan, handle, buka segala macam, yang mana yang lebih worth it? Kalau great people punya budget yang hemat dan great people adalah seorang homebrewers pemula atau barista yang masih punya budget minim tapi pengen afford hand grinder yang kualitasnya baik, of course great people bisa pergi ke Mavo. Kenapa? Karena kita udah pernah seduh pakai Mavo, kita suka dengan build-nya, kita suka dengan hasil gilingannya, kita juga suka dengan hasil ekstraksinya. Oke banget, dengan harga hanya 2 jutaan. Ingat, harganya hanya 2 jutaan. Dan great people kalau punya budget lebih, of course great people bisa pergi langsung ke Easypresso, tapi ada harga, ada barang. Ingat, selalu sesuaikan dengan budget great people. Cukup jelas ya. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Jangan lupa, jika ada pertanyaan silahkan komen. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.